Kita akan membahas sejarah dan sistematika hukum pidana Indonesia. Kita akan mulai dari sejarah hukum pidana Indonesia terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjutkan ke sistematika hukum pidana Indonesia. Bagaimana sejarah hukum pidana Indonesia masa kolonial? KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Ini pasti sudah pernah Anda dengar, karena kalimat ini seringkali diucapkan oleh beberapa pihak dalam banyak event. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda? Hukum pidana Belanda banyak dipengaruhi oleh kode penal Perancis. Kode penal itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama saja dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mulai dari tahun 1791, di Perancis terbentuk kode penal yang dipengaruhi oleh Kaisar Beccaria, seorang ahli hukum pidana dari Italia. Jadi Perancis memiliki kode penal atau KUHP pada tahun 1791. Kode penal yang terbentuk pada saat itu dipengaruhi oleh ahli hukum pidana dari Italia yang bernama Kaisar Beccaria. Kemudian tahun 1809 di Belanda telah terbentuk Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland atau sama saja dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di Prancis terbentuk lebih dahulu, kemudian di Belanda baru ada tahun 1809. Pada tahun 1810, kode penal Prancis diubah dengan kode penal baru pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kalau kode penal 1791 yang pertama dipengaruhi oleh Kaisar Beccaria, maka kode penal yang kedua yang diubah pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte dipengaruhi oleh ajaran Jeremy Bentham, seorang ahli hukum dari Inggris. Nah, bagaimana hubungannya dengan Belanda? Tahun 1811 Belanda diduduki oleh Prancis. Sehingga di Belanda diberlakukan kode penal Prancis. Kode penal yang mana? Kode penal yang dibentuk pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte yang dipengaruhi oleh ajaran Jeremy Bentham. Nah, dari sinilah mulai ada pengaruh kode penal Prancis terhadap nanti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht yang dibentuk di Belanda pasca penjajahan Prancis. Tahun 1881, setelah tidak lagi dijajah oleh Prancis, maka Belanda membentuk Wetboek van Strafrecht atau WVS yang menggantikan kode penal. Jadi begitu Prancis meninggalkan Belanda, maka Belanda kemudian membentuk Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan kode penal. Tentunya WVS yang dibuat oleh Belanda tidak bisa sama sekali dilepaskan dari pengaruh kode penal Prancis. Bagaimanapun, Wetboek van Strafrecht banyak dipengaruhi oleh kode penal Prancis. Ya, sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1596, hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Sementara di daerah yang berbentuk kerajaan Islam, hukum pidana yang berlaku adalah hukum Islam. Maka hukum pidana Islam sebenarnya bukan merupakan hukum yang asing bagi bangsa Indonesia. Karena sebelum Belanda datang ke Indonesia, yang berlaku adalah hukum Islam, khususnya bagi wilayah atau daerah yang dikuasai oleh kerajaan Islam. Sementara selain itu yang berlaku adalah hukum adat. Hukum adat antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Maka ketika itu yang berlaku adalah hukum pidana yang sifatnya plural.
karena antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Dan juga hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana yang tidak tertulis atau unwritten law. Karena hukum adat, hukum Islam yang berlaku ketika itu bukanlah merupakan hukum pidana yang terkodifikasi sebagaimana yang diperkenalkan oleh Belanda kepada Indonesia. Tahun 1866, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan hukum pidana kodifikasi di Indonesia. Apa itu hukum pidana kodifikasi? Nanti akan saya sampaikan. Intinya, hukum pidana kodifikasi adalah hukum pidana yang bersifat induk dan tertulis. Karena bersifat induk, maka isinya bersifat lengkap, sistematis, dan terperinci. Lengkap itu artinya apa? Paling tidak pada saat dibuat maka semua perbuatan yang tercela yang layak diancam dengan pidana sudah masuk di dalamnya. Nah, tanggal 1 Januari 1867 mulai berlaku Wetboek van Strafrecht voor Europeanen yang termuat dalam Stadblad 1866 nomor 55 untuk golongan Eropa. Jadi yang diperkenalkan pertama di Indonesia yaitu hukum pidana kodifikasi untuk golongan Eropa, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau WVSE. Kemudian tanggal 1 Januari 1873 mulai berlaku Wetboek van Strafrecht voor Inlands atau WVSI yang termuat dalam Stadblad 1872 nomor 85 untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing. Jadi baru pada tahun 1873 diberlakukanlah WVSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Inlands yang diperuntukkan bagi Bumiputra dan Timur Asing. Nah, berlakunya WVSE dan WVSI berarti menunjukkan terjadinya dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua. Yang satu untuk golongan Eropa, yaitu WVSE, dan yang satunya lagi untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing, yaitu WVSI. Nah, jadi sekali lagi, tahun 1866 mulai diperkenalkan hukum pidana kodifikasi oleh Belanda di Indonesia. Dan ketika itu berlakulah WVSE diikuti dengan WVSI sehingga di Indonesia hukum pidana yang berlaku ada dua. Sehingga bisa disebut terjadi dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ya, tanggal 1 Januari 1918 mulai berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India atau WVSNI. Berdasarkan ordonansi tanggal 15 Oktober 1915 atau Stadblad 1915 nomor 732 yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di Indonesia. Artinya apa? Di sini Stadblad 1915. Berarti WVSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India sekalipun baru mulai diberlakukan 1 Januari 1918 tetapi sudah dibuat sejak tahun 1915. WVSNI merupakan turunan dari WVS Belanda yang dibuat tahun 1881 setelah Prancis meninggalkan Belanda. Meskipun tidak sama persis, berbagai perubahan dan penyesuaian sudah dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Meskipun prinsip-prinsipnya itu sangat identik dengan WVS atau Wetboek van Strafrecht Belanda. Di mana WVS tersebut dipengaruhi pula oleh kode penal Prancis yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte sebagaimana dipengaruhi oleh ajaran Jeremy Bentham. Nah, WVSNI ini tetap berlaku pada masa pendudukan Jepang.
Hal ini sesuai dengan Osamu Serei nomor 1 tahun 42 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 42. Kita tahu setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, maka dilanjutkan oleh Jepang. Di mana Jepang sekalipun tidak lama seperti yang dilakukan oleh Belanda, yaitu 3,5 abad, sementara Jepang hanya 3,5 tahun kira-kira. Tetapi di dalam sejarah tetap tidak bisa diabaikan bahwa Jepang pernah menduduki Indonesia. Ya, ketika Indonesia diduduki oleh Belanda, maka yang berlaku tetap WVSNI yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sebelumnya. Pasal 3 Osamu Serei menyebutkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Jadi secara umum, apa yang berlaku pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tetap berlaku pada masa Belanda, tetap berlaku pada masa pendudukan Jepang. Ya, itu sudah lazim. Itu merupakan penerapan asas konkordansi. Kenapa diterapkan begitu? Nah, termasuk nanti Indonesia merdeka itu juga menggunakan pola yang sama dengan Osamu Serei. Jadi tetap yang berlaku adalah ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya kecuali sudah diadakan perubahan yang baru. Ini asas konkordansi. Kenapa digunakan asas konkordansi? Sebab untuk mengganti semua hukum yang ada sebelumnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Kalau dinyatakan tidak berlaku, maka nanti akan terjadi kekosongan hukum. Maka pilihan yang terbaik adalah menyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan. Ini WVSNI yang tetap berlaku pada masa pendudukan Jepang. Ya, kita lanjutkan sejarah hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan tetap berlaku WVSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku tanggal 18 Agustus 45. Pasal 2 Aturan Peralihan menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi sama, peraturan yang masih ada ya langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sehingga WVSNI yang berlaku sebelum Indonesia merdeka tetap dinyatakan berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ya, untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, tanggal 10 Oktober 45, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 2. Apa isinya? Untuk ketertiban masyarakat berdasar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut. Pasal 1, segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku. Asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Ini hanya menguatkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan hari dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Maka kesimpulan sementara bahwa KUHP yang sekarang ini berlaku adalah KUHP yang merupakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India yang dibuat pada masa
pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dibuat tahun 1915, baru diberlakukan tanggal 1 Januari 1918, di mana WVSNI merupakan KUHP yang banyak mengadopsi dari WVS atau Wetboek van Strafrecht yang dibuat oleh Belanda tahun 1881 pasca Perancis meninggalkan Belanda. WVS Belanda sendiri dipengaruhi oleh kode penal Perancis yang dibuat pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Dengan demikian sudah terlihat ada benang merahnya bahwa KUHP kita itu merupakan KUHP warisan kolonial Belanda yang juga dipengaruhi oleh hukum pidana Perancis. Ya, kita lanjutkan. Tanggal 26 Februari 46 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang isinya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1945. Kapan itu 8 Maret 1945? Ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Nah, ketika Indonesia diduduki oleh Jepang, yang berlaku mana? Yang berlaku adalah Wetboek van Strafrecht for Netherlands, India atau WVS-NI. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 semakin menguatkan berlakunya WVS-NI sebagai hukum pidana, kodifikasi, dan unifikasi Indonesia. Unifikasi itu artinya hanya ada satu yang berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Itu unifikasi. Ya, beda dengan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, di mana yang berlaku adalah hukum pidana yang bersifat plural karena merupakan hukum pidana adat dan hukum pidana Islam bagi daerah atau wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Islam. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 melakukan perubahan dan penambahan terhadap nama dan isi WVS-NI. Pasal 5 menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku. Karena di dalam WVS-NI ada pengaturan yang terlihat memposisikan Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Karena itulah setelah merdeka dinyatakan yang demikian itu dianggap tidak berlaku karena sudah tidak relevan di mana Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Nah, pasal 6 menentukan bahwa nama Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht for Netherlands India, diingat ya, jadi KUHP yang sekarang ini berlaku adalah Wetboek van Strafrecht for Netherlands India atau WVS-NI sampai dengan sekarang. Dan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, WVS-NI diubah namanya menjadi WVS atau Wetboek van Strafrecht. Pasal 6 juga menyebutkan dan dapat disebut kitab undang-undang hukum pidana. Jadi di mana ada istilah kitab undang-undang hukum pidana? Ada istilah itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Karena memang aslinya adalah WVS-NI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 hanya mengubah nama. WVS-NI menjadi WVS dan bisa disebut kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat KUHP. Nah, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 terdiri dari 68 ketentuan yang memuat perubahan atas beberapa kata serta perubahan dan penghapusan beberapa pasal. Jadi tetap melakukan perubahan meskipun tidak banyak terhadap ketentuan WVS-NI.
Kemudian pasal 9 sampai 12 dan pasal 14 sampai 16 menambahkan delik-delik baru. Ya, pasal 14 itu yang belakangan banyak dikenal oleh publik setelah diberlakukan dalam kasus berita bohong yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait. Di mana Ratna Sarumpait melakukan operasi pada wajahnya, kemudian terjadi luka-luka memar pada wajahnya karena takut dengan anaknya. Dia mengatakan telah dianiaya oleh beberapa orang. Karena ketika itu sedang masanya menjelang pemilihan presiden wakil presiden, akhirnya isu itu digulirkan bersamaan dengan kepentingan politik. Dilakukanlah konferensi pers oleh salah seorang calon yang menyebutkan kalau Ratna Sarumpait itu dianiaya oleh beberapa orang dan dianggapnya tidak bisa dilepaskan dari dukungan Ratna Sarumpait terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akhirnya Ratna Sarumpait dikenakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu merupakan salah satu pasal yang tidak ada dalam WVSNI tetapi kemudian ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya, perlu dicatat bahwa pasca kemerdekaan masih ada wilayah-wilayah yang secara de facto dalam faktanya tidak dikuasai oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dalam prakteknya hanya berlaku bagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi sekalipun WVSNI itu berlaku secara de jure untuk seluruh wilayah-wilayah pemerintah negara Republik Indonesia, tetapi dalam faktanya tidak untuk semua wilayah. Karena sebagian wilayah masih dikuasai oleh Belanda pasca agresi militer. Tahun 45 sampai dengan 49 Belanda balik lagi ke Indonesia, kemudian menduduki beberapa wilayah. Nah, pasca agresi militer 1, wilayah yang diduduki Belanda semakin luas, terutama meliputi kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, Padang, Medan, dan seluruh Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Irian Barat. Nah, kota-kota besar itu dikuasai oleh Belanda pasca agresi militer 1. Setelah Indonesia merdeka, Belanda balik melakukan agresi militer 1. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang masih diduduki oleh Belanda tidak memberlakukan WVSNI yang asli. Karena apa? Karena kemudian WVSNI itu diubah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesia atau WVSI dengan berbagai perubahan. Dengan demikian, untuk wilayah-wilayah yang secara de facto dikuasai oleh pemerintah negara Republik Indonesia, yang berlaku adalah WVSNI. Sementara untuk wilayah-wilayah yang secara de facto dikuasai oleh Belanda pasca agresi militer 1, yang berlaku adalah WVSI. Tapi bukan Wetboek van Strafrecht voor Inlands, seperti yang berlaku sebelumnya. Tapi WVSI di sini adalah Wetboek van Strafrecht voor Indonesia. Ini yang diberlakukan oleh Belanda di wilayah-wilayah yang secara de facto dikuasainya pasca agresi militer 1. Nah, lambat laun, wilayah yang tergabung ke bawah kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia semakin luas. Jadi pemerintah negara Republik Indonesia semakin memperluas daerah-daerah yang dikuasainya. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 50, Junto Undang-Undang nomor 8 tahun 50, KUHP berlaku di seluruh Indonesia kecuali Indonesia Timur,
Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Jakarta Raya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 justru mengulang kembali dualisme hukum pidana Indonesia. Karena KUHP atau WVSNI berlaku untuk wilayah-wilayah yang secara de facto ada di bawah kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Sementara Wetboek van Strafrecht voor Indonesia atau WVSNI berlaku untuk wilayah-wilayah yang secara de facto masih diduduki oleh Belanda pasca agresi militer 1. Jadi mengulang kembali dualisme. Jadi pada mulanya ada dualisme yang berlaku di Indonesia, yaitu WVSE untuk golongan Eropa dan WVSI, I-nya itu for inlands, yang berlaku untuk Bumi Putra dan Timur Asing. Ya, dualisme ini kemudian berakhir setelah diberlakukan WVSNI untuk seluruh penduduk Indonesia 1 Januari tahun 1918. Kemudian sampai dengan pasca kemerdekaan masih berlaku. Nah, hingga Belanda melakukan agresi militer dan juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, kembali terjadi dualisme. Yang berlaku adalah KUHP atau WVSNI dan juga WVSI. Nah, WVSI ini untuk wilayah-wilayah yang masih diduduki oleh Belanda pasca agresi militer pertama. Ya, dualisme hukum pidana tersebut baru benar-benar berakhir pada tanggal 29 September 1958. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 ini merupakan bentuk realisasi dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1948. Di mana dalam Konferensi Meja Bundar disepakati bahwa seluruh wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda dikembalikan kepada negara Republik Indonesia. Dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda pasca agresi militer ke-1, setelah adanya Konferensi Meja Bundar dikembalikan lagi kepada negara Republik Indonesia. Nah, karena pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 membatasi wilayah berlakunya KUHP, maka diperlukan dasar aturan agar dapat diberlakukan untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tergabung dalam negara Republik Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 membatasi berlakunya KUHP. Nah, ini untuk seluruh Indonesia kecuali Indonesia Timur, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Jakarta Raya. Ya, ini pasca agresi militer 1. Oleh karenanya maka perlu ada ketentuan yang menyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58. Dan undang-undang itu lahir sebagai realisasi dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 48. Ya, Undang-Undang 73 tahun 58 juga melakukan perubahan terhadap sebagian isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, khususnya pada pasal 17. Pasal 17 tadi terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan diikuti Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58, semakin mengukuhkan KUHP sebagai satu-satunya peraturan hukum pidana kodifikasi yang berlaku di Indonesia. Barulah kemudian muncul peraturan-peraturan lain yang melakukan penambahan dan perubahan terhadap pasal-pasal di dalam KUHP. Karena dianggap beberapa pasal sudah tidak
relevan lagi sehingga perlu dilakukan perubahan. Ya. Antara lain ada Penpres, Penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65. Ada kode PNPS-nya. Ini berarti awalnya adalah penetapan presiden, tapi kemudian menjadi undang-undang sehingga diberi kode PNPS. Ya, Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65 menambahkan pasal 156A KUHP mengenai delik penistaan agama. Inilah yang dikenakan kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ya, dulunya tidak ada dalam WVSNI. Kemudian ditambahkan karena dianggap perlu untuk memberikan perlindungan terhadap agama sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh bangsa Indonesia ini mestinya beragama karena mesti yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah agama perlu dilindungi, maka lahirlah delik penistaan agama, Undang-Undang nomor 1 PNPS 65. Makanya ada tambahan A-nya, 156A. Karena disisipkan di antara pasal 156 dan pasal 167. Maka diberi huruf A kecil. Undang-Undang nomor 1 tahun 60 memperberat ancaman pidana maksimum pasal 359, 360, dan 188 KUHP menjadi 5 tahun penjara. Ada dianggapnya ancaman pidananya sudah tidak relevan dengan perkembangan dalam masyarakat, maka Undang-Undang nomor 1 tahun 60 lahir memperberat ancaman pidana maksimum pada pasal-pasal tertentu menjadi 5 tahun penjara. Kemudian lahir juga Undang-Undang nomor 16 tahun 60 yang mengubah ancaman pidana denda dari 25 gulden atau 25 rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, dan 307 KUHP menjadi 250 rupiah. Karena nilai mata uang yang diatur di dalam WVSNI sudah berbeda dengan nilai mata uang saat itu, pada tahun 60. Ya, 25 rupiah sudah dianggap setara dengan 250 rupiah. Berarti sudah 10 kali lipat. Karena itulah dilakukan penyesuaian ancaman pidana dendanya agar lebih memiliki efek penangkalan atau penjeraan. Kemudian yang berikutnya ada Undang-Undang nomor 18 tahun 60 yang menetapkan ancaman pidana denda maksimum dalam KUHP dilipat gandakan 15 kali. Jadi pidana maksimum yang ditentukan dalam KUHP dengan Undang-Undang 18 tahun 60 maka dilipat gandakan 15 kali. Nah, makanya ketika Anda nanti membaca terjemah KUHP itu ada yang sudah dikalikan 15 dan ada yang belum dikalikan 15. Nah, untuk terjemah Profesor Mulyatno yang dulu pernah saya tunjukkan KUHP-nya warna merah itu ancaman pidana denda maksimumnya belum dilipat gandakan 15 kali. Sehingga cara memahaminya harus dikalikan 15 kali untuk ancaman pidana denda maksimum. Sementara dalam terjemah yang lain, misalnya terjemah BPHN, sudah mengkalikan atau melipat gandakan dengan 15 kali. Maka ancaman pidana pada KUHP terjemah Mulyatno dengan BPHN, dengan R. Susilo itu bisa berbeda. Karena untuk melihatnya sudah belum mengkalikan dengan 15 kali, sementara untuk BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, sudah melipatkan 15 kali. Sehingga angkanya menjadi berbeda. Kemudian ada Undang-Undang nomor 4 tahun 76, pasal 3 menambahkan
Bab 29A KUHP tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Nah, karena ini merupakan pasal sisipan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada kode hurufnya. Ada pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Jadi kalau Anda membuka KUHP, kok ada A, B, C kecil di samping pasalnya, maka itu menunjukkan merupakan pasal tambahan dari undang-undang lain di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 memperberat ancaman pidana pasal 303 dan 542 KUHP menjadi maksimum pidana penjara 10 tahun atau denda maksimum 25 juta. Selain itu juga memasukkan pasal 542 yang pada mulanya merupakan pelanggaran menjadi kejahatan pasal 303. Karena merupakan pindahan dari pasal yang lain dalam KUHP, maka ditulis dengan pasal 303 bis. BIS. Itu menunjukkan pasal yang awalnya merupakan pelanggaran dipindahkan menjadi kejahatan. Nah, pasal 303 itu mengatur tindak pidana perjudian. Dianggapnya tahun 74 itu ancaman pidananya sudah tidak punya efek penjeraan bagi pelakunya, maka dipandang perlu untuk disesuaikan dan akhirnya diperberat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Ada juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99. Ini undang-undang yang lahir pasca reformasi. Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 PNPS tadi tahun 65 dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 99, maka kemudian sebagai penggantinya diundangkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-Undang 27 tahun 99 menyisipkan pasal mulai dari pasal 107A sampai dengan pasal 107F. Jadi Anda menjumpai nanti pasal 106, di bawahnya ada 107, di bawahnya 107A, 107B, dan seterusnya. Itu berarti merupakan pasal sisipan dari undang-undang lain di luar KUHP. Ya, di samping dilakukan penambahan dan perubahan terhadap pasal-pasal dalam KUHP, juga banyak muncul peraturan hukum pidana di luar KUHP. Baik yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana administratif. Jadi kalau aturan yang tadi saya sampaikan, itu sifatnya hanya melakukan perubahan terhadap KUHP. Sehingga hanya mengubah atau menambahkan ketentuan pasal tertentu di dalam KUHP. Ya, sehingga itu dianggap masih include atau merupakan bagian dari KUHP. Misalnya Undang-Undang 27 tahun 99 tadi tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Sifatnya hanya menambahkan pasal 107A dan seterusnya ke dalam KUHP. Maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 99 berarti merupakan bagian tidak terpisahkan dari KUHP. Nah, beda halnya kalau itu hukum pidana yang sifatnya tidak mengubah atau menambahkan ketentuan dalam KUHP, maka itu bisa disebut sebagai hukum pidana khusus atau hukum pidana administratif, tergantung dari undang-undangnya. Ya, beberapa hukum pidana khusus yang muncul awal-awal misalnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 tentang tindak pidana ekonomi. Ada Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 63 tentang subversi. Nah, ini merupakan undang-undang hukum pidana khusus yang berada di luar KUHP. Munculnya berbagai hukum pidana khusus menunjukkan bahwa
KUHP sudah banyak tertinggal dari perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga banyak hal baru yang belum terakomodasi di dalam KUHP. Sehingga lahirlah hukum pidana yang berada di luar KUHP. Nah, sekarang untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diganti dengan undang-undang yang sekarang ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian juga dengan Undang-Undang Subversi, Undang-Undang 11 PNPS 63 sudah dicabut dengan Undang-Undang 26 Tahun 99 yang tadi saya sampaikan. Kemudian sebagai gantinya diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 yang salah satu isinya adalah larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme. Ya, KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan kolonial Belanda dan bukan produk asli bangsa Indonesia. Sehingga wajar jika dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan kepribadian dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena apa? Hukum itu dibuat di Eropa. Kalau dibuat di Eropa berarti sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Eropa. Maka wajar jika tidak sepenuhnya selaras dengan kepribadian dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, karena itulah ada upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana dengan menyusun konsep rancangan KUHP untuk menggantikan KUHP yang saat ini berlaku. Sebenarnya usaha penyusunan konsep RUU-KUHP sudah terwujud tahun 1964. Jadi tahun 1964 itu sudah ada rancangan KUHP. Sudah berapa tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum juga disahkan menjadi undang-undang. Dari 64 sampai dengan sekarang maka sudah muncul beberapa versi konsep RKUHP karena selalu berkembang pembahasannya sehingga mengalami perubahan. Nah, sekarang ini sedang dibahas kembali antara pemerintah bersama dengan DPR. Tidak kunjung selesai juga karena memang beberapa pasal menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Misalnya apa? Misalnya pasal mengenai kumpul kebo atau cohabitation delik atau tindak pidana kohabitasi. Laki-laki, perempuan yang bukan suami istri, bukan pula mahramnya tinggal dalam satu rumah. Itu kumpul kebo. Kalau sekarang bukan merupakan tindak pidana. Dalam RUU-KUHP diusulkan menjadi tindak pidana. Demikian juga dengan perzinahan. Yang sekarang perzinahan itu adalah perbuatan layaknya suami istri atau persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di mana salah satunya sudah terikat hubungan perkawinan. Artinya ada perselingkuhan. Tapi dalam RUU-KUHP diperluas. Perzinahan itu termasuk juga yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dua-duanya belum terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Artinya perjaka dengan perawan. Itu juga kontroversi karena tidak semuanya sepakat. Ada yang menolak dengan alasan itu adalah urusan pribadi. Sehingga jangan sampai negara ikut campur. Orang zina atau enggak kan tidak ada orang lain yang dirugikan. Kenapa negara harus ikut campur di dalamnya? Kalau itu perbuatan dosa, biarlah menjadi urusan dia dengan Tuhannya. Bukan menjadi urusan negara. Itu bagi yang menolak. Tapi bagi yang menerima ketentuan pasal tersebut, bahwa itu merupakan nilai moralitas publik yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Dan tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan adanya perzinahan. Maka itu harus diakomodasi di dalam RUU-KUHP. Kemudian juga beberapa pasal yang lain masih kontroversi sehingga sampai dengan sekarang belum selesai pembahasan antara pemerintah bersama dengan DPR.